Perkenalkan, nama saya Alia Winanda dengan NIM 08011182227001. Di sini saya berasal dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang persamaan nilanja dengan menggunakan metode secant. Jadi, metode secant itu merupakan pengembangan dari metode-metode lainnya. Nah, metode secant ini dia memerlukan dua titik asal sebagai X awal yang digunakan dengan cara menebak angka tersebut. Nah, ini adalah rumus dari metode secant, dan ini adalah fungsi yang saya gunakan. Langsung saja masuk ke dalam programnya. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah mendeklarasikan file header yang digunakan. Di sini saya menggunakan 4 file header, yaitu include iostream, di mana include iostream ini merupakan file header untuk fungsi cout, cin, dan juga mline. Kemudian yang kedua itu ada include ilmanif. Nah, file header ini itu berfungsi untuk fungsi setw, di mana fungsi ini itu berfungsi untuk mengatur jumlah angka di belakang koma. Selanjutnya, file header yang ketiga itu adalah include method h. Nah, file header ini itu untuk operasi matematika. Dan yang terakhir, include stdlib.h. Nah, file header ini berfungsi untuk memanggil fungsi sistem CLS, di mana sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian kita menggunakan using namespace std untuk mendeklarasikan compiler namespace std. Selanjutnya, kita definisikan fungsi yang digunakan. Nah, ini adalah fungsi yang saya gunakan. Selanjutnya, kita masuk ke program utama. Nah, inmain ini adalah program utama dari C++ untuk memulai programnya. Kemudian selanjutnya, kita deklarasikan variabel-variabel yang digunakan. Di sini ada variabel x0, ada variabel x1, xn, galat, iterasi, f0, f1, dan fn dengan tipe datanya itu adalah float. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, dan s, di mana ini adalah koefisien-koefisien yang akan digunakan dengan tipe data float. Kemudian kita deklarasikan juga variabel pilih dengan tipe data integer. Kemudian kita inisiasikan i sama dengan 0. Kemudian ini merupakan tampilan output pada program dengan menggunakan fungsi cout. Nah, kemudian di sini kita buat cout, masukkan konstanta a itu sebagai tampilan output program. Dan di sini kita buat cin a itu untuk menginput nilai a. Begitu juga untuk konstanta-konstanta lainnya. Jadi kita buat untuk semua konstanta, mulai dari konstanta a, konstanta b, konstanta c, konstanta d, konstanta e, konstanta f, konstanta g, konstanta h, konstanta i, konstanta j, konstanta k, konstanta l, konstanta m, konstanta n, konstanta o, konstanta p, konstanta q, konstanta r, dan juga konstanta s. Kemudian untuk pencarian akarnya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan galat dan berdasarkan iterasi. Jadi di sini kita buat pilihan galat iterasi, kemudian kita buat masukkan pilihan, dan di sini kita buat cin pilih itu untuk menginput pilihan iterasi. Jadi mau berdasarkan galat atau berdasarkan iterasi. Kemudian di sini ada cout set precision 6. Nah, itu untuk mengatur jumlah maksimal angka di belakang koma. Jadi angka di belakang komanya itu maksimal tuh cuma 6. Kemudian di sini kita menggunakan sistem CLS, di mana sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian di sini saya menggunakan pernyataan switch case, di mana akan ada dua kasus berdasarkan yang ini tadi. Jadi ada berdasarkan galat sama berdasarkan iterasi. Ini kita buat dulu di sini switch, kemudian masuk ke dalam case 1.
Jadi jika kita pilih satu, maka program akan menjalankan perintah seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah tampilan programnya, tampilan output pada program. Kemudian di sini kita masukkan tebakan awal kita, ada Cin X0 dan ada Cin X1. Karena seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa metode second ini membutuhkan dua tebakan awal. Jadi kita masukin tebakan yang pertama, lalu kita masukkan tebakan yang kedua. Kemudian ini untuk case 1 itu berdasarkan galat, maka di sini kita masukkan galat yang kita inginkan. Nah, biasanya galat itu bernilai 0,00001. Kemudian ini adalah tampilan output pada program. Kemudian pada case 1 ini kita menggunakan perulangan do while, di mana perintah di dalam do akan dijalankan ketika memenuhi persyaratan di while. Jadi ketika Fn lebih besar daripada galatnya, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam do ini. Nah, yang pertama perintahnya itu adalah menukarkan fx0 itu menjadi f0, kemudian menukarkan fx1 menjadi f1. Kemudian kita masukkan di sini rumus dari metode second, di mana xn sama dengan x1 dikurang dalam kurung f1 dikali x1 dikurang x0 per f1 dikurang f0. Kemudian ini adalah tampilan output pada programnya. Nah, selanjutnya kita tukar kembali x1 itu menjadi x0, f1 menjadi f0, xn menjadi x1, dan fn menjadi f1. Kemudian di sini ada i++. I++ ini agar program tuh terus melakukan penambahan setiap perulangan, sehingga dia bisa terjadi terus-menerus perulangan. Kemudian di sini ini adalah tampilan output pada programnya. Ini akar hampirannya adalah xn-nya ini. Seperti itu. Itu untuk case 1 jika berdasarkan galat. Kemudian untuk case 2 ini itu berdasarkan jumlah iterasi. Awalnya itu sama saja. Yang pertama kita masukkan nilai tebakan awalnya dulu, ada x0 dan juga ada x1. Nah, di sini kita masukkan jumlah batas iterasinya itu berapa. Misalnya bisa 20, bisa 10, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk ininya tampilan output pada program. Dan di sini juga kita menggunakan perulangan do while seperti pada case 1 tadi. Jadi, perulangannya itu sama. Yang ininya tuh sama, cuman syaratnya itu beda. Kalau tadi syaratnya itu Fn harus lebih besar dari galat, sedangkan ini I harus lebih kecil sama dengan iterasi. Jadi kalau I lebih kecil sama dengan iterasi, maka perulangan yang di dalam do atau perintah yang di dalam do ini akan dilakukan oleh programnya. Untuk ini yang dalam do ini sama seperti yang pada case 1 tadi. Kemudian ini adalah tampilan output pada program. Dan ini juga tampilan output pada program. Kemudian di sini ada break. Nah, break ini adalah agar program itu menjalankan pernyataan berikutnya di luar switch pernyataan. Kemudian program selesai. Kemudian kita coba running programnya. Nah, ketika kita merunning programnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada perkenalan tim. Kemudian ada sistem persamaan yang lancar dengan metode second dan ada fungsi yang digunakan. Di sini kita bisa masukkan konstanta yang kita inginkan, misalkan dari yang angka kecil dulu, dimana A itu 3, B itu 3, C itu 1, D 1, E 1, F 1, G itu 2, H itu 1, I itu 2, I itu 1, J itu 1, kemudian K itu 5, kemudian selanjutnya L itu 1, M itu 2, N itu 1, O itu 4, P itu 1, Q 1, R itu 2, dan S itu 1.
Nah, kemudian akan muncul pencarian akar berdasarkan galat atau iterasi. Nah, di sini kita misalkan coba menggunakan galat dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan dulu tebakan awal yang pertama, misalnya 9,995, dengan tebakan yang kedua misalnya 10. Kemudian kita masukin batas galat yang kita ingin gunakan. Misalnya di sini saya masukin 0,00001. Nah, saat di enter akan muncul tampilan seperti ini, di mana XR ini adalah akarnya. Akar hampirannya adalah 9,99582. Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di aplikasi. Nah, untuk yang ada di aplikasi ini saya sudah coba tadi, sudah masukkan konstanta dan fungsinya. Kemudian di sini kita lihat bahwa di aplikasi itu tertera 9,996,0. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini itu adalah 9,99582, yang mana artinya antara program dan aplikasi itu hanya selisih sedikit sekali. Artinya program sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita coba untuk yang menggunakan iterasi. Di sini kita masukin konstantanya sama seperti tadi, tapi kita coba dengan menggunakan iterasi. Di sini kita pilih pilihan 2, itu iterasi. Sama seperti tadi, kita masukin tebakan awal yang pertama dan tebakan awal yang kedua. Tapi di sini bedanya kita masukkan batas iterasi. Misalnya kita masukin 10. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti yang kita lihat bahwa XR yang terakhir itu adalah 9,99582, sama seperti tadi. Artinya akarnya itu adalah 9,99582. Nah, hal ini mirip sama yang di aplikasi tadi, di mana yang di aplikasi itu adalah 9,995. Kemudian selanjutnya kita coba yang angka besar. Nah, kalau yang angka besar ini sama seperti tadi, kita masukin dulu konstantanya. Di sini kita masukin A-nya itu 2. Kemudian B-nya itu 20. C-nya itu 17, D-nya itu 19, E-nya itu 20, F-nya itu 1, G-nya itu 25, H-nya itu 35, I-nya itu 19, J-nya itu 25, K-nya itu 45, L-nya itu 30, M-nya itu 22, N-nya itu 18, O-nya itu 40, P-nya itu 15, Q-nya itu 17, R-nya itu 20, dan X-nya itu adalah 15. Kemudian di sini misalnya kita pilih yang berdasarkan galat. Nah, kita masukin tebakan awalnya itu misalnya 0,9 sama 0,99. Misalnya batas dalamnya 0,00001. Nah, akan muncul di sini akarnya adalah 0,981125. Kita lihat pada aplikasi. Nah, di sini saya sudah masukkan angka-angkanya, angka besar di sini. Nah, kita lihat pada program itu menunjukkan hasilnya itu adalah tadi 0,981125, sedangkan di aplikasi itu adalah 0,981. Artinya selisihnya itu sangat amat sedikit, sehingga bisa dikatakan bahwa program itu sudah baik. Kemudian kita coba dari yang menggunakan iterasi. Nah, kita masukin dulu tadi konstanta-konstanta yang kita gunakan.
sini kita ketik 2 sebagai indikasi. Kemudian kita masukkan lagi nilai awalnya sama seperti tadi 0,98 sama 0,9. Nah, misalkan di sini kita masukkan 10. Nah, hasilnya itu sama, yaitu 0,981125. Nih, sama dengan yang di aplikasi. Oke, mungkin sekian penjelasan persamaan nilai lanjar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.